Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atlubal ilma fardalillahi ta'ala. Alhamdulillahilladzi amarona bihibdiddin wa arhamana bis salati allati hiya imaduddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dul amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wal hikmi bis solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan liwajhil karim lillahi ta'ala sahihan fasihan balighun bayyinan nafi'an li waliman sami'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya alim alimna ma lam na'lam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'da fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah manakala di pagi hari yang sejuk ini, yang damai ini, Allah Subhanahu wa taala telah mempersatukan jiwa dan raga kita untuk mengabdi kepadanya. Salah satu bentuk pengabdian kita terhadapnya adalah kita isi Ramadan ini dengan masalah-masalah keagamaan. Di antaranya kita bahas dua kitab, yaitu kitab fikih Riyadul Badi'ah dan kitab tasawuf yaitu kitab Nasaihul Ibad, yang mana kemarin telah sampai pada tahapan penjelasan mengenai masalah-masalah nasihat-nasihat yang diperuntukkan bagi perbekalan kita menghadapi kematian dalam rangka kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, fa inna minha, maka sesungguhnya di antara nasihat-nasihat tersebut ayil munabbihati, dibacanya jangan munabbihatu, jangan pula munabbihata, tetapi al-munabbihati. Kenapa? Dikarenakan jadi penjelasan dari jar majrur yang ada di dalam kurung minha. Jadi kalau dihilangkan haknya langsung fa inna minal munabbihati. Pandomir itu pengganti, kata ganti. Yang digantikan dengan ha itu adalah al-munabbihat. Di tengahnya ada. Jadi cara membacanya al-munabbihati. Kurang tarik. Gini ya? Ya. Tadi sakit. Fa inna minha, maka sesungguhnya di antara nasihat-nasihat tersebut ayil munabbihati, atau hal-hal yang mengingatkan tersebut sebagaimana dijelaskan di atas, hadhihi munabbihatun, ini adalah hal-hal yang mengingatkan, hal-hal yang menasehatkan alastidadil yaumil ma'ad, mengenai persiapan menghadapi hari kembali yaitu kematian. Lamun cek urang Sunda mah kumaha cenah? Mapatkeun jampe paeh, iseng tak ieu jampe paeh teh. Ya.
supaya kehidupan kita itu berjalan mulus, berasal dari Allah, kembali kepada Allah, tentu dengan melalui tuntunan dari Allah. Menurut filsafat orang Sunda, eling kana purwa daksina, asal dari Allah, kembali kepada Allah. Menurut falsafah orang Jawa, sangkan paraning dumadi, sangkan paraning dumadi. Ngan entong dituluykeun kana manunggaling kaula Gusti entong, nya. Heupeula sakitu, sangkan paraning dumadi. Dalam artian mengetahui asal usul kita, untuk apa kita diciptakan, kemudian kita itu akan lulus, akan sukses ketika kita kembali kepada Allah atau tidak. Nah, ini adalah merupakan nasihat-nasihatnya. Fa inna minha, maka sesungguhnya di antara nasihat-nasihat tadi, ma yakunu masna, ada nasihat yang terbentuk dari dua-dua, zaujaini, satu pasang. Nah, di antaranya ada nasihat-nasihat yang mana nasihat tersebut bermuatan dua-dua, yang mana keduanya adalah merupakan lawan, paradoks, kontroversial. Contoh soal al ilmu nurun wal jahlu zulamun. Contoh yang dua-dua tuh. Al ilmu itu nurun, ibarat cahaya. Atau langsung ilmu itu adalah cahaya. Wal jahlu, sedangkan bodoh atau kebodohan, zulamun, adalah kegelapan. Sisi yang pertama adalah ilmu, lawannya adalah bodoh, dua-dua apanya? Nah, itu. Nah, di sini memberikan nasihat bahwasannya di antara jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia itu ada dua, satu sisi yang terang, dua sisi yang gelap. Kemudian dijelaskan kedua-duanya, kalau misalnya ilmu itu adalah penerang, kalau kita memilih ilmu, berpegang terhadap ilmu, maka insya Allah jalan-jalan menuju kepada Allah itu akan baik-baik saja, akan tercapai karena memiliki penerang, yaitu ilmu. Kemudian nasihat yang kedua, kebalikan daripada ilmu, naon? Bodoh. Nah, kalau tadi ilmu diibaratkan penerang, kalau kebodohan atau bodoh diibaratkan oleh Nabi seperti kegelapan. Tinggal milih urang teh gitu, rek milih anu caang atau milih anu poek. Yang tadi diperintahkan untuk mencarinya. Yang kedua, bodoh atau kebodohan harus dihindari, dan kalau ada di dalam diri kita, masih ada di dalam diri kita, dihilangkan. Nah, itu nasihat. Dua tah. Atau yang dua-dua. Contoh yang keduanya. Al jannatu khuffat bil makarih wan naru khuffat bisyahawat. Al jannatu, jalan menuju kebaikan atau surga itu, khuffat bil makarih, dipenuhi onak duri, sehingga
teu kaur urang ngalengkah pan kitu nya. Banyak pertimbangan. Bahkan sampai tidak jadi menempuh jalan tersebut dikarenakan jalan menuju surga hufat bil makarih, banyak onak durinya. Lawannya wan naru hufat bis sahawat, sedangkan jalan menuju neraka dihiasi dengan ambisi, hasrat dan syahwat. Sehingga manusia itu jarang berpikir dua kali dikarenakan menurut hati atau nafsunya hal itu menyenangkan maka ditempuh. Tetapi untuk yang tadi walaupun ada yang membimbing, ada yang mengarahkan, maka sedikit yang menempuh. Tapi jalan ka neraka mah najan eueuh guru nage jadi teu kudu aya guru ka neraka mah. Itulah. Kemudian lanjut, wa minha ma yakunu sulasian. Wa minha, dan dari nasihat-nasihat tersebut ma yakunu sulasian, ada yang bermuatan tiga. Contoh, alamatul munafik salasun, kriteria orang munafik itu ada 3. Nah ini nasihat ini berisi 3 nasihat, bermuatan 3. Pertama, idza hadasa kadzaba, apabila berkata suka berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji suka ingkar janji. Wa idza tumina, apabila diberi amanat khona khianat. Nah, itu 3. Isinya menyampaikan pesan kepada kita agar tanda-tanda yang 3 tadi tidak ada di dalam diri kita. Dan kalau seandainya ada, untuk segera dibersihkan. Itu nasihat yang bermuatan 3. Kemudian yang bermuatan 4 nasihat contoh, yaitu seperti nasihatnya Kangjeng Rasulullah SAW terhadap sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Disebut Al-Ghifari adalah Ghifari itu Ghifariyun, kampung yang berada di antara perbatasan Mekah dan Madinah. Sehingga Abu Dzar Al-Ghifari ini ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, menurut sejarah menghabiskan waktu 1 bulan dengan berjalan kaki. Batur mah kitunya hayang ngaji teh meakeun waktu sakumaha? Sabulan. Lempang. Aya urang kumaha? Salengkaheun urang. Kemudian beliau itu mengucapkan salam kepada Rasul. Bahkan konon katanya orang yang pertama kali mengucapkan salam di luar Madinah inilah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nah kemudian Rasul memberikan nasihat, wahai Abu Dzar, jaddidis sapinata fa innal bahro amikun. Hei Abu Dzar, persiapkanlah, perbaharuilah perahumu. Fa innal bahro amikun, sesungguhnya lautan itu amatlah dalam. Jadi diibaratkan kita itu menuju Allah itu seperti orang yang menyeberang gitu ya. Gitu, ayo nyebrang ke mana? Nyebrang laut contohnya gitu lah. Make transportasi air, naon tah? Kapal, sampan atau perahu. Nah, hendaklah mempersiapkan itu terlebih dahulu sebelum kamu menyeberang. Naon tah eta teh? Ilmu itu pasti ilmu itu hal yang paling pertama disebutkan. Karena apa? Karena itu sunatullah. Ketika kita
masih dalam wujud ruh, Allah berdialog kepada kita mengajarkan masalah musyahadah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna teh. Nah, kemudian terhadap manusia yang pertama mengajarkan ilmu wa 'allama Adama asma'a kullaha. Kemudian program yang pertama diturunkan kepada siapa? Kepada Rasul, wahyu, ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Iqra wa rabbukal akram. Iqra bacalah olehmu Muhammad. Wa rabbuka al akram. Tuhanmu itu maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan kepada manusia melalui tulis baca. Jadi lamun urang arek ngaji kudu bakal naon? Nah, buku, alat tulis katanya. Nah, iya. Alamal insana malam ya'lam, yang mengajarkan manusia mengenai sesuatu yang bodoh tadinya, yang tidak diketahui tadinya. Dengan belajar, nah niscaya manusia itu akan mengetahui sesuatu. Nasihat Rasul yang kedua yang bermuatan 4. Wa khudhil jada. Siapkan perbekalanmu kamilan dengan sempurna. Fa innal aqobata kaudun. Karena jalan-jalan yang akan ditempuh kaudun amatlah terjal. Ya, amatlah terjal, ngabahayakeun. Dikarenakan manusia itu ketika menempuh jalan Allah, spiritualnya tidak akan sampai kepada Allah kecuali bisa menundukkan musuh-musuh yang menghalanginya. 1, dunia. 2, lingkungan hidup yang buruk. 3, setan. 4, nafsu. 2, ti luar. 2, ti jero. Nu ti luar naon? Dunia dan lingkungan yang buruk. Nu ti jero setan jeung nafsu. Nah itu. Kemudian wa khaffifil himlah, dan ringankanlah bawaanmu. Sari dina hadis nu 4 masih salah. Terbalik ya, wa khaffif. Ulangi. Ayat itu wa khaffifil himlah, dan ringankanlah bawaanmu. Kenapa? Yang pertama wakul. Yang pertama apa? Jadi di sapinata fa inal bahro amikun. Persiapkan perahumu, cari ilmu, maksudnya fa inal bahro amikun. Karena lautan kehidupan itu amikun, amatlah dalam. 2. Wa khudiz zada kamilan fa inas safaro. Ambillah perbekalan, persiapkan perbekalan secara sempurna. Fa inas safaro, karena perjalanan ba'idun, masih jauh. Jadi perjalanan kita menuju Allah itu katanya lain ti dieu ka mana? Lain ti dieu ka pasar baru. Wa khaffifil himla. 3, ringankanlah bawaanmu, bebanmu. Mana diantaranya? Dunia, makhluk, setan, nafsu, itu harus kosong di dalam hati kita dengan cara menundukkan mujahadah terhadap 4 hal yang tadi. Fa innal aqobata kaudun, dikarenakan jalan-jalan yang dilalui, yang ditempuh itu kaudun, amatlah terjal. 4. Wa akhlisil amala, ikhlaskanlah kamu dalam beramal. Fa innan naqida, sesungguhnya zat yang memantau yaitu Allah, basirun, maha melihat. 4 itu contohnya.
Nasihat yang pertama, siapkan ilmu sebelum menuju kepada Allah. Nasihat yang kedua, sediakan perbekalan yaitu amal, karena kita belajar itu untuk beramal. Kemudian yang ketiga, ringankanlah, kosongkan, juhudkan hati kita terhadap 4 hal. Dunia, makhluk, terus setan dan nafsu. Nah, yang terakhir ikhlas. Itu yang jadi ujung-ujungnya. Karena hal yang tadi, kesuksesan yang tadi, lulusnya di dalam 3 hal yang tadi, nah belum finish. Tetapi ujung-ujungnya harus bersih hati alias ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Itu yang bermuatan 4. Nah, itu maksudnya. Ila tamamil asroti, teruskan. Ila tamamil asroti, sampai totalnya itu 10. Total nasihat itu. Jadi untuk mempermudah kita di dalam pencarian, nah kita lihat, kalau kita misalnya ingin mencari nasihat yang bermuatan 22, buka orang teh di mana ta? Dina daftarna. Tukang na aya. Babus Suna Iyu. Nah, Babus Suna Iyu. Halaman sabaraha? Tuh. 4, buka kurang halaman 4. Contohnya seperti itu. Aya bab Suna Iyu. Nah, tak orang tinggal mencari nasihat-nasihat yang bermuatan 22. Kalau kita ingin mencari nasihat yang bermuatan 33, lihat dulu daftarnya. Babus Sulasiyu, Babus Sulasiyi. Nah, halaman sabaraha? 8. Nasihat 4, Babur Rubai, halaman sabaraha? 19. Babul Humasi, terus ila tamamil asyrah, sampai yang bermuatan 10. Nah, Babul Musyariyi. Nah, ngerti kan? Seperti itu. Untuk memudahkan. Keun lah rek ngarti, rek teu ngarti, penting ngarti gitu. Da lamun ngarti mah teu kudu ngaji deui pan urang teh. Dituduhkeun tah ieu supaya ngarti urang. Lanjut, wa jumlatul maqalati, sedangkan total makalahnya, total bahasannya mi'atani wa arba'a asyarota. Mi'atani 200, wa arba'a asyarota 14. Berarti sabaraha? Nah, 414 makalah nate, bahasa nate. Al-akhbaru khomsatun. Al-akhbaru hadis, sunnah, akhbar. Itu saja maknanya, sama pengertian akhbar. Kemudian hadis, sunnah, itu adalah hadis. Khomsatun wa arbaun, khomsatun 5, wa arbaun 40. Jadi sabaraha? 45. Jadi total nanu sabaraha? 212. Tadi dibagi 2 gitu. Nah, hadisnya ya seberiji? 45. Wal bawaqiyu atau wal bawaqi asarun, sedangkan sesisanya adalah asar, pendapat dari para sahabat. Berarti sesisanya lebih banyaknya daripada hadisnya. Supaya yang 214 dikurangi seberapa? 45. Berarti lebih banyak kaul sahabat, nasihat yang bersumber dari para sahabat daripada nasihat yang bersumber dari hadis atau dari Nabi. Nah, di sini tidak mencantumkan masadirul ahkam yang pertama, yaitu Al-Qur'an. Kan ai sumber hukum itu ayat 4. 1 Quran, 2 sunnah hadis, katilu ijma, kaopat kias. Quran, hadis, ijma,
kias. Dari mana hal itu munculnya? Kita itu harus berpegang kepada yang 4. Surat An-Nisa ayat 58. Wa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada utusannya. Amrun bi itaatillahi wa rasulihi amrun bittiba'il Qur'an wa sunnah. Perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya berarti isinya diperintahkan untuk mentaati Quran dan sunnah. Eta sumberna 2 ta. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kamu terhadap ulil amri minkum. Min libayanil jinsi, dari muslim sesama kamu. Wa ulil amri minkum, dan taatlah terhadap pemerintah kamu. Wal murad bil pemerintah di sini adalah pemerintah yang muslim, ya, pemerintah yang muslim yang berpedoman terhadap Quran dan sunnah, maksudnya gitu. Al-amru bi itaati ulil amri amrun bittiba'i ma wafaqat alaihi kalimatul mujtahidin ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkannya kita untuk mentaati terhadap aturan-aturan pemerintah yang bersumber terhadap ajaran Quran dan sunnah adalah diperintahkannya kita untuk mentaati hal-hal yang telah disepakati oleh mereka setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma berarti tah. Sisanya fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kamu ikhtilaf, berbeda pendapat mengenai sesuatu hal, farudduhu, kembalikan hal tersebut ilallahi wa rasulihi, kepada hukum Allah dan kepada hukum Rasul. Kias tah. Lengkap, Quran, sunnah, ijma, kias. Sumber hukumna surat naon? An-Nisa 58. Nah itu pegangan. Yang pertama Quran, kedua hadis. Kenapa hadis ditetapkan sebagai nomor 2? Dikarenakan fa innas sunnah fa in a'yaka dzalik, apabila kamu mentok tidak mendapat pencerahan pengetahuan dari Al-Qur'an, fa'alaika bisunnah, hendaklah kamu kembali atau berpegang kepada sunnah. Kenapa? Fa'innahu atau fa'innaha musyarihatun lahu, dikarenakan yang sanggup menjelaskan Quran itu adalah sunnah. Apabila kita mencari sesuatu tidak ada nasnya di dalam Quran, tidak ada keterangannya di dalam hadis, maka kembalikan hal itu terhadap kesepakatan para sahabat atau para ulama, katakanlahnya kalau sahabat itu terlalu terbatas. Karena itu ulama terbagi 2 kan, aya ulama salaf, aya ulama kholaf. Ulama salaf adalah ilmuwan agama di zaman Rasul. Nu sajaman jeung Rasul siapa? Para sahabat berarti. Kemudian ulama kholaf, ulama setelah para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Tinggal ku urang sepakat tidak di ijma begitu. Ada ijma kumaha, tinggal ku urang benar geus ijma atau henteu. Bagaimana pendapat Abu Bakar, bagaimana pendapat Umar, bagaimana pendapat Utsman atau Sayyidina Ali. Contoh soal di dalam masalah yang berkaitan membukukan Al-Qur'an. Pan di zaman Rasul mah teu ayanya, teu aya pembukuan Al-Qur'an itu. Pembukuan Al-Qur'an itu
ada pada zaman pemerintahan Abu Bakar atas saran Sayyidina Umar. Kemudian disepakati oleh semua, maka jadilah ijma, itu diantaranya ijma. Kemudian masalah hadis dijadikan sumber hukum yang mana? Yang kedua setelah Al-Quran, itu ijma itu. Kenapa? Dikarenakan ketika Rasul masih ada, perkara naon wae pasti naroskeun ka Kangjeng Rasul. Tetapi ketika Rasul atau setelah Rasul tidak ada, nah bagaimana itu? Maka ditetapkanlah hadis atau sunnah sebagai sumber hukum yang kedua. Itu sepakat para sahabat. Kemudian masalah kias. Nah, kemarin yang dibahas oleh Mang Engkos, ya, masalah yang dipertanyakan oleh Bapak Muhtar mengenai wudu kunaon ku cai kalapa. Pan bingung eta teh urang teh nya dina Quran kumaha? Tidak ada keterangan yang menjelaskan boleh atau tidaknya kumaha wudu ku cai kalapa. Tingali dina hadis teu aya. Naon sababna? Nah, taroskeun ka Pak Omar teu aya sataya tanggal kalapa di ditu mah. Kemudian ijma, masalah ijma rek sepakat kumaha, karena sama para sahabat pun tidak pernah menemukan pohon kelapa. Nah akhirnya berlaku teh nu kaopat eta teh kias pan kitu. Cing urang kiaskeun dengan metode pendekatan eta teh yang lebih, kalau tidak ada pendekatannya pasti ada. Contoh surat Az-Zumar ayat 21. Alam taro annallaha anzala minas samai ma'an pasalakahu yanabi'a fil ardi. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan Muhammad? Annallaha, sesungguhnya Allah, anzala telah menurunkan minas samai dari langit ma'an air hujan. Satu tanya. Sumber nu pertama air hujan disebutkan. Pasalakahu, kemudian Allah mengalirkannya. Mengalirkan naon? Air hujan yang tadi. Yanabi'a, menjadi sumber-sumber air fil ardi, di permukaan mana? Cai laut, cai walungan, air sumur, mata airnya, sampai 7 bagian daripada air yang boleh dipakai untuk bersuci. Cuman 2 teh disebutkan teh. Tidak menyebutkan adanya air kelapa. Nah, tapi pendekatan kan ada. Kumaha carana? Tarik kesimpulan. Inna hadza, sesungguhnya air kelapa ini laisa ma'an indal fuqaha gitu. Sesungguhnya air kelapa itu tidak termasuk air menurut para ulama ahli fikih, karena air yang diperbolehkan untuk bersuci menurut ulama ahli fikih air yang turun dari langit dan yang keluar dari ari kalapa ngagantung eta mah. Jadi nage dina tangkal kalapa. Henteu terbitin bumi, teu kaluar ti bumi. Tarik kesimpulan. Kumaha tah? Sah atawa henteu? Henteu sah eta teh wudu kunaon teh? Ku cai kalapa teh li'annahu, dikarenakan air tersebut layan zulu minas sama walayan ba'u minal ardi, tidak turun dari langit dan tidak muncul dari, selesai. Moal kapanggih dina Quran langsung secara tekstual moal aya nyebutkeun eta. Dicari di dalam hadis tidak ada. Ulama boro-boro sepakat, baik itu ulama salaf maupun ulama kholaf. Tetapi Al-Quran atau hukum ya bukan berarti tidak bisa menjelaskan. Cari metode pendekatan yang tadi. Oh ini air yang sah untuk dipakai suci. 2 sumbernya, air yang turun dari langit, air yang muncul dari bumi. Nah bagaimana yang lainnya? Nah itu. Tetapi ini bukan satu-satunya jalan itu. Kata Mangkos teh sah-sah wae, ya mungkin saja karena itu kias kan. Karena apa? Karena ulama yang lain bisa mengambil metode pendekatan dari ayat yang lain. Contoh, yuridu bikumul yusra gitu, wala yuridu bikumul musra.
Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu, justru yang dikehendaki oleh Allah itu kemudahan. Nah, kemudian diperkuat ke hadis, ad-dinu yusrun, agama itu mudah, jangan dipersulit. Karena apa? Karena kondisi kita itu di dalam beribadah tidak selalu leluasa waktunya. Nah, di lain waktu pasti kita itu akan menghadapi waktu yang disebut mudoyak, terdesak, sempit. Nah, gitunya madarat bahasa natek itu kan. Tadi yang dipertanyakan. Untuk jalan yang kedua bisa jadi itu diperbolehkan wudu kunaon. Kucai kalapa teh gitunya. Ngan kira-kirana aya deui jalan nu leuwih naon? Nu leuwih gampang tibatan teterekelan kana naon? Nah, aya tayamum. Gitu kan? Mungkin saja itu dipakai yang tadi air kelapa itu. Ketika dalam keadaan madarat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Ad-daruratu kondisi yang terdesak, yang mendesak itu tubihul mahdurat, bisa memperbolehkan hal-hal yang tadinya dilarang. Nas Al-Quran melarang kita memakan apa? Mengkonsumsi yang diharamkan, tetapi di dalam kondisi terdesak, catatan gitu aja, tidak ada makanan kecuali daging babi. Untuk sementara itu yang diperbolehkan. Ngartos tuh. Kemudian di dalam tayamum pun sama, teu kudu memekal taneuh lieur. Ya, teu kudu memekal taneuh. Jalan teh aya opat, gitunya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ari di urang mah laluasa pan gitunya. Gitu. Dan leluasannya itu terbatas itu teh. Jelema gering kita neangan naon? Ngali taneuh. Nah, kemudian budak armung ngagali taneuh teh piraku kudu cueuh salat. Deur we kana tembok sah. Di pesawat komo tah kamari. Piraku urang teh kudu nutu bata heula. Ngagali taneuh, nyangrai taneuh terus dilemeskeun, teu kudu. Pan tadi disebutkeun ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Ya, banyak jalan menuju Roma. Tidak ada rotan, akar pun berguna. Kita itu harus konsisten terhadap madhab kita selama muasa. Ya. Tetapi ketika terdesak, cari jalan yang lain. Dalam perjalanan, helaanan mengkol kadinya. Ya, jama kosor. Sabaraha? 80 kilo. Madhab saha? Madhab saha? Urang Syafi'i. Madhab Imam Hanafi 25 menang. 25 kilo. Nah, ini bisa berlaku ketika kita membawa kendaraan macet. Gitu. Teu kudu lieur atuh da dina fikih mah, nu lieur mah tauhid da. Ya, eta mah harga mati eta mah. Fikih mah teu aya. Loba pungkal pengkolna fikih mah. Cok urang. Wudu hararese pakdut tahurain, gunakan katanya salat pakidut tahuraini. Nu disebut salat lihurmatil waktu daripada teh salat. Tangkena dikodok ku urang. Karena haramnya itu adalah meninggalkan salat eta gitu. Lalawarana kana salat eta nu diharamkeunana. Ulah nepikeun ka teh salat rek urang kaayaan najis gitu, hese rek mensucikanana kumaha? Tidak ada istilah meninggalkan salat. Itu menandakan tanda ketaatan kita terhadap hukum Allah. Nah, tadi masalah tayamum, kana eta we tah kana naon? Nah, kana dinding pesawat atau kana naon eta teh? Nah, kana jok. Keun bae sabaraha kali dipake oge da urang teu apal. Kecuali kalau kita tahu ini udah dipakai orang lain gitu. Siapa? Imam Hanafi lagi. Imam Hanafi itu jalan anu paling laluasa untuk taklid, gitu kan? Bahkan Imam Hanafi itu menyebutkan apapun yang ada di bumi sah dipakai untuk tayamum. Urang keur di mana ieu? Urang di mana ieu? Di bumi. Awak urang teh bagian tina bumi. Eueuh teuing mah kana ping-ping urang meunang. Tuh. Gitu.
Nah, rek dikeprukeun pek, rek henteu teu nanaon. Ya. Itu seperti itu. Kadieu itu Imam Hanafi, Pak. Karena naon wae kalau Imam Syafi'i ada catatan harus dengan tanah dan catatan bukan tanahnya tapi debu tanahnya. Berarti anu di teangan kurang naonana? Debunya itu, kabulna eta. Sementara Imam Syafi'i tapi lamun urang misalnya tidak menggunakan, tidak bisa itba ya terhadap madhab yang kita anut dikarenakan kondisi yang tadi, maka tidak ada istilah memaksakan diri. Komodina tawaf mah nya gitu. Pas sedek-sedek lamun urang misalnya berpegang karena madhab naon Imam naon Syafi'i batal. Wah riweuh. Kemudian carilah ilmunya, ya satu paket peribadahan yang sesuai dengan madhab Imam Hanafi gitu. Sebetulnya mah mudah kan ya? Nah itulah yang disebut dengan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya 5 menit deui pakai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina syafi'ina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ashabi rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al lana imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa umran tawila badanan shahiha taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahatan indal maut wa rahmatan firatan ba'dal maut wal afa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghafar rabbana zidna ilma wal hikna bis salihin Allahumma ma qadaita alaina min amri faj'al aqibatahu rusyda rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.